maksud saya termasuk orang yang menilai kenapa orang tidak sedih gitu. Sedihnya itu karena orang tidak sedih, bukan karena sedih. Bukan karena sedih mau ditinggal Pak Jokowi. Sedih juga karena kok orang bisa tidak sedih. Biasanya kan orang sudah mau berhenti kurang sebulan gitu, kayak dulu kan kita melepas Pak SBY, melepas Bu Mega kan terharu. Dengan segala kesalahannya tetap kita terharu. Yang ini udah kurang 2 minggu nih, orang tetap aja belum sedih orangnya. Ya kasihan juga gitu. Saya selaku Ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan, dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Terus bilangnya ini buat tambah modal. Ya, makasih Pak Jokowi. Senang sekali, terlalu amat senang. Terima kasih banyak, sudah 10 tahun memimpin kami dengan baik, Gus. Baik, salut. Terima kasih untuk Pak Presiden Joko Widodo. Terima kasih untuk perhatiannya ke kami selama 10 tahun. Semoga Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang Gus Miftah ya, yang memberikan pesan buat para pembenci Pak Jokowi. Di sini Gus Miftah ini mengatakan selaku Ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar gitu ya. Ustadz ini mengakui juga ya, Gus ini mengakui juga bahwa dia belajar bagaimana ilmu sabar oleh Pak Jokowi. Dan satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat sederajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu ternyata menjelek-jelekkan, dan beliau sabar gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Gus Miftah ini ya. Memang salut saya dengan Pak Jokowi, hatinya tidak tahu terbuat dari apa gitu ya. Oke lah, tanpa berlama-lama mari kita simak dulu video berikut ini. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Minimal 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah optimisme, dan yang kedua adalah soal keikhlasan. Bapak Ibu, bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya adalah pasrah, tawakal, doa. Itu benar Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di sekitar perahu itu banyak buaya. Apa yang perlu Anda lakukan? Yang perlu Anda lakukan cuma satu, berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Saya sering mengatakan, bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum pasti terjadi, lebih baik kita untuk mempersiapkan diri. Dan itu nilai-nilai optimisme yang diajarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo.
Apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka optimisme yang kemudian digaungkan oleh Bapak Presiden membuahkan prestasi yang besar untuk bangsa ini. Buktinya nyata, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru adalah wujud dan buah nyata dari optimisme seorang presiden. Yang kedua, Bapak Ibu, soal keikhlasan. Saya seringkali mengatakan, mohon maaf Pak, kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain, sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan, dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wat'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah ditanamkan nilai-nilai oleh Bapak Jokowi bisa tumbuh dan berkembang di masa kepemimpinan Bapak Prabowo. Saya selaku orang yang lahir di zaman Pak Harto, tumbuh berkembang di zaman Pak SBY, mulai berkarir di zaman Pak Jokowi, dan saya meyakini kita semuanya sukses di zaman Pak Prabowo. Amin. Kami terima kasih banyak karena atas kunjungan hari ini dan juga selama ini kami pelayanannya bagus karena kami dapat BPJS. Iya. terlalu senang, gembira, terharu lah. Ini hari baru ketemu, selama ini kita lihat saja di TV, ini hari kita lihat langsung. Bapak beliau datang ke sini, artinya terima kasih banyak lah buat Bapak sudah sempatkan waktu ke sini untuk bertemu dengan kami masyarakat TTU di sini. Baju, ya. Senang. Memang tidak menyangka, tapi akhirnya datang juga. Kami sangat berterima kasih. Cuman berdiri nanya cabai sekilonya berapa.
dikasih tahu sekilonya 25 katanya mahal. Nah itu tadi videonya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Beri komentar kalian di kolom komentar supaya kalau nyinyir bisa ngelihat gitu ya. Ada yang masukan-masukan ataupun yang nggak terima, pasti kalian tahu siapa yang mendukung, siapa pro sama siapa yang tidak gitu ya. Karena seru juga nih di kolom komentar gitu ya. Kadang ada yang nggak pro sama konten-konten kita gitu ya. Supaya kaum yang nyinyir dan kaum sakit hati mulu melihat video pidato dari Gus Miftah ini sangat-sangat bagus teman-teman ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar, karena kolom komentar sudah saya buka seluas-luasnya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp dan juga grup Facebook. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.